aku sebenarnya marah banget ya pas ngelihat statement-statement, ya kan cuma segini, ya kan wajar aja tunjangan ini segini. Kayak aku melihatnya tuh kayak malu banget sebenarnya. Di sisi lain, guru-guru honorer, orang-orang yang kita titipi masa depan anak kita, ada yang menerima 100 sampai 350 ribu per bulan, tergantung provinsi. Prilly Latukonsina bersama sang kekasih Omara Istiqlal lantang menyuarakan kritik soal kenaikan tunjangan DPR yang memicu gelombang demo. Lewat media sosial, Prilly menilai tunjangan yang melonjak drastis itu tidak masuk akal. Ia juga menyoroti ucapan wakil rakyat yang dinilai tidak bijak, mulai dari menyebut tunjangan 12 juta tidak besar, hingga menyebut pengunjuk rasa orang tolol. Tak hanya itu, Prilly mengingatkan agar aksi protes tetap peka pada kondisi masyarakat sekitar dan tidak merugikan warga kecil. Sementara Omara menekankan masalah utama adalah ketimpangan keadilan. Menurut lulusan Santa Olaf College Minnesota ini, dana pajak rakyat mestinya dipakai untuk kesejahteraan, bukan kepentingan elit. Halo semuanya, memang sudah lama sejak kita melakukan video ini, cuman melihat apa yang sedang terjadi, kami rasa ini adalah hal yang penting untuk kami utarakan. Kami hari ini pakai baju hitam karena kami semua sedang berduka, sedang bersedih tentang apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Ya, dan sebelum kita memulai, kami berdua pengen mengucapkan turut berduka cita kepada saudara Afan Kurniawan, supir ojek online yang ditabrak dan dilindas oleh Brimob dan meninggal dunia. Kita ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga, rekan-rekan yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan kejadian ini menjadi refleksi untuk kita semua ya. Beliau sungguh adalah pahlawan Indonesia yang gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Sebelum kita bahas ke situ, kita akan tarik mundur lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di demo-demo ini? Apa tuntutan dari kita semua untuk Dewan Perwakilan Rakyat? Nah, jadi demo ini muncul karena ada pemberitaan tunjangan DPR yang naik drastis. Adanya tunjangan-tunjangan yang banyak sekali dan sampai di angka yang tidak masuk akal menurut kami semua. Lalu banyak sekali statement-statement dari yang harusnya menjadi perwakilan rakyat yang juga tidak mewakili dan tidak bijak sebenarnya untuk diucapkan. Contoh ketika adanya isu tunjangan tersebut, lalu mereka menanggapinya dengan kata cuma segini, cuma 12 juta, cuma segini, ini tidak besar. Dan ada juga yang bilang yang protes itu adalah orang tolol dan semuanya. Jadi banyak sekali statement-statement yang sebenarnya tidak bijak yang keluar dari mulut Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang bilang karena ini semua masuk akal karena perjalanan menuju kantor itu harus menempuh macet. Yang ironisnya kemacetan ditempuh biasanya dengan mobil mewah yang juga hasil dari fasilitas pajak dan rakyat yang membayar. Ya. Bagaimanapun ini semua terjadi setelah ketika pengumuman adanya kenaikan dalam tunjangan, sebuah video dan footage viral di dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Para orang-orang ini yang seharusnya mewakilkan rakyat, mewakilkan kami semua, joget-joget dengan gembira. Tentu ini menimbulkan rasa amarah, rasa kekecewaan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan rasanya malu sekali ya mendengar banyak sekali statement dari anggota yang harusnya menjadi perwakilan rakyat gitu ya. Di saat meremehkan besarnya tunjangan tersebut dengan kata cuma atau mewajarkan itu semua dan bilang protesnya kita ini berlebihan gitu. Apalagi kalau mempermasalahkan atau mengeluhkan soal pekerjaannya di saat naik mobil mewah, rumahnya bagus, pakai barang branded gitu ya. Dan bukan hanya mengenai hal itu. Permasalahan dari ini semua adalah tunjangan naik, mereka berbahagia, sedangkan tunjangan itu dinaikkan dari hasil pajak yang juga dibayar oleh rakyat, yang wajib dibayar oleh rakyat. Kok bisa mereka memberikan pembelaan terhadap
tunjangannya tersebut dan membandingkan dengan pekerjaannya, di mana pekerjaannya bisa kita lihat dari gaya hidupnya sangat mewah dan berkecukupan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah, kebetulan aku juga baru pulang dari Nusa Tenggara Timur, aku ke salah satu desa namanya Desa Kuaitai yang lagi terkena bencana alam, jalanannya banyak rusak, rumahnya hancur, banyak anak-anak sekolah yang harus jalan kaki ke sekolahnya, kehilangan orang-orang yang mereka sayang. Dan dengan fasilitas yang sangat minim tersebut, dengan keadaan yang sangat miris tersebut, guru-guru di sana tetap mengajar, anak-anak di sana tetap jalan ke sekolah, jalan kaki, menempuh perjalanan yang udah rusak. Dan sebenarnya bahaya ya untuk anak-anak melewati jalan itu karena habis kena longsor, untuk menimba ilmu gitu, dan tetap melakukan pekerjaannya dengan senyum, nggak mengeluh, nggak teriak-teriak minta tunjangan yang besar, padahal jasanya sangat besar sebenarnya untuk bangsa ini. Jadi itu yang membuat aku sebenarnya marah banget ya pas ngelihat statement-statement, ya kan cuma segini, ya kan wajar aja tunjangan ini segini. Kayak aku melihatnya tuh kayak malu banget sebenarnya. Mari kita coba bedah alokasi dana dan tunjangan bagi orang-orang yang bekerja ini. Pertama, banyak diberitakan bahwa DPR itu tunjangan dinaikkan hingga 100 juta rupiah. Sedangkan banyak guru-guru di pelosok-pelosok dan daerah sana yang hanya dapat 300 ribu rupiah per bulan. Bahkan kurang. 100 juta bahkan lebih, 300 ribu bagi guru bahkan kurang. Guru-guru, pekerjaan yang sangat mulia yang akan bertanggung jawab bagi generasi-generasi berikutnya, hanya diberi 300 ribu rupiah bahkan kurang per bulan. Bagaimana 300 ribu rupiah itu untuk mengejar 100 juta? Maka guru-guru ini harus bekerja keras, melewati jalan-jalanan yang rusak, bahkan kadang melewati kali, tidak dapat fasilitas mewah. Dalam sekolah yang infrastrukturnya pun juga sudah rusak, harus bekerja 333 bulan setiap hari tanpa libur. 333 bulan atau setara 27,7 tahun atau 28 tahun. Jadi ya wajar saja sebenarnya kalau rakyat marah karena adanya ketidakadilan ini. Dan kita bayar pajak, itu adalah uang kita yang dipakai. Ya wajar aja kalau misalnya terjadi demo besar-besaran yang terjadi di tanggal 25 Agustus sampai hingga hari ini gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah institusi yang seharusnya melayani dan mengayomi para rakyat, melayani dan mengayomi kami semua, malah justru menindas, melempari gas air mata, memukuli, menyeret, menabrak orang-orang yang juga membayar dan menggaji mereka. Bagaimana ini? Ini dulu sempat 5 tahun lalu di tempat aku, Minnesota, itu terjadi police brutality 2020. Kasusnya mungkin Anda tahu mengenai George Floyd. Ketika seorang polisi, beberapa polisi bahkan, tapi seorang polisi menaruh lututnya di leher orang, dan ini masalah rasisme, police brutality, diskriminasi menjadi sangat luas sehingga ada riot. Ini terjadi, seluruh dunia tahu. Dan kurasa apa yang terjadi di Indonesia mungkin lebih parah daripada itu sekarang. Aku ada di saat itu terjadi di Minnesota, aku melihat itu semua. Tapi apa yang aku lihat sekarang, menurut aku jauh lebih menyedihkan dari apa yang terjadi sebelumnya. Ini sudah pengkhianatan menurut aku. Ya, dan malah sebenarnya ya, kasus saudara Afan Kurniawan adalah salah satu contoh dari ribuan kejadian yang udah terjadi bertahun-tahun ini atas ketidakadilan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini bukan berita pertama, justru ini nggak tahu udah berita keberapa tentang masyarakat, rakyat sipil yang dipukuli, yang tidak diadili, dihukum. Dan itu termasuk hal-hal yang jarang diobrolin ya, soal mobil fasilitas rakyat yang dipakai menggunakan strobo dan pengawalan. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan sistem ini sangat, bukan hanya memprihatinkan, tapi sangat-sangat merugikan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang cinta akan negaranya. Ya, dan di saat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut
sedang mencalonkan diri, setiap hari pasti akan selalu posting di sosial media, lagi belusukan, lagi main ke gang-gang kecil, lagi mengunjungi sekolah-sekolah. Tapi di saat seperti ini, kenapa work from home? Kenapa di saat ada demo kalian ada di rumah? Mau tahu lagi apa yang lebih menarik? Ketika kita lihat negara-negara maju, para public servant, lagi dan lagi, pelayan rakyat, itu tidak digambarkan menjadi orang-orang yang hidup dengan kemewahan, dipenuhi fasilitas-fasilitas yang dibayari oleh taxpayers money atau dari pajak gitu. Ini kita lihat di negara maju tidak ada yang seperti itu. Mereka menjadi orang yang betul-betul mencoba untuk melayani rakyat. Idealnya seperti itu. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi dan penggerak untuk kita semua, membuka mata bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Dan semoga uang pajak yang kita bayarkan tidak dipakai untuk membeli jam-jam mewah. Para Dewan Perwakilan yang dipakai di rapat-rapat itu ya, semoga itu bukan uang kita. Semoga itu uang pribadi mereka. Panjang umur perjuangan, hidup demokrasi Indonesia. Semoga tidak rip keadilan. Di sisi lain, Cinta Laura juga buka suara soal maraknya demo. Ia menilai wajar jika rakyat meluapkan kekecewaan karena merasa diperlakukan tidak adil. Cinta bahkan menyoroti nasib guru di daerah yang hanya bergaji 300.000 per bulan tanpa mengeluh. Kontras dengan tunjangan fantastis para pejabat. Yang menariknya nih, Cinta juga menampilkan kucing kesayangannya saat mengungkapkan kritikannya tersebut. Bagi yang merasa tertampar, get your shit together. Alright, buckle up. Ini para pemimpin negara pada halu atau gimana ya? Sorry. Coba aku perjelas. How did we get to a place where people in power can dance on stage while the nation is struggling to breathe? Karena di luar gedung megah itu, kenyataannya begini. 47% atau 25 juta dari 53 juta buruh karyawan pegawai dibayar di bawah UMP. Itu data resmi BPS dirangkum kata data. Dan UMP itu berapa sih? Ya tergantung provinsi. Kisarannya 2-5 juta per bulan. Rata-rata nasional sekitar 3,1 juta. Kalian beli matcha latte setiap hari dalam sebulan, udah setengah dari UMP nasional rata-rata. Itu gaji untuk 1 bulan hidup, yang seringkali bukan hanya untuk 1 orang ya, tapi untuk 1 keluarga. Bayar kontrakan, listrik, beras, sekolah, dan ongkos kerja. Satu sakit, semua goyang. Sekarang bandingin dengan mereka yang memegang palu kebijakan. Pernyataan publik yang udah beredar bertahun-tahun, gaji pokok anggota DPR itu sekitar 16 juta, plus tunjangan plus minus 59 juta. Itu yang diakuin depan kamera. Dan kita semua tahu ada arus di luar slip yang gak tercatat rapi. Akhir-akhir ini ada kalkulator ajaib. 3 juta kali 26 hari sama dengan 78 juta per bulan. Sebuah blunder yang bikin rakyat makin panas. Karena bukan hanya salah itu, tapi salah rasa. Sadar gak sih, guru sekolah dikasih 3 juta per bulan aja udah bersyukur banget. Kalian ngerasa 3 juta per hari itu berat? Halo, tahukah Anda? Apakah terbayang di pikiran Anda rasanya tinggal di tempat 11 kali 7 meter bersama 7 anggota keluarga? Tanpa AC, teknologi canggih, dan segala kenyamanan yang saya yakin Anda semua punya. Let that sink in. Di sisi lain, guru-guru honorer, orang-orang yang kita titipi masa depan anak kita, ada yang menerima 100-350 ribu per bulan, tergantung provinsi. Ada berita tentang guru yang udah mengabdi 33 tahun jadi guru honorer hanya untuk dapat gaji 350 ribu rupiah per 3 bulan. Ini bukan drama. Ini realita yang viral karena terlalu menyakitkan untuk didiamkan. Can we just be honest for once? Kalau politisi kita naik gaji dan tunjangan tapi guru dibiarkan mengajar sambil berdoa untuk bertahan hidup, apa yang kita harapkan dari pendidikan Indonesia? Hasilnya udah kelihatan. PISA 2022, Indonesia matematika 366, membaca 359, sains 383, jauh di bawah rata-rata OECD. Masing-masing kategori turun 10-40 poin dari tahun 2009. Ini alarm keras.
Kompetensi dasar anak bangsa kita tertinggal dan ini bukan salah mereka. Melainkan salah pihak-pihak yang berkuasa yang terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri daripada mikirin gimana bangun sistem sehingga guru-guru kita tuh bisa dapat support yang dibutuhkan untuk nggak hanya bisa ngajar dengan efektif tapi juga hidup lebih sejahtera. Dan tetap aja di layar kaca dan media sosial kita ngelihat gestur pamer status, tertawa, berjoget, membela tunjangan, seolah-olah penderitaan rakyat itu sekedar noise. Kita ngaku menjunjung tinggi Pancasila dan gotong royong, tapi kok bisa sedesensitized ini pada kemiskinan dan kepedihan? Sejak kapan jabatan jadi jalan pintas untuk flexing, bukan pelayanan? Here's a question for you. Kenapa status lebih penting daripada nurani? Kalau politik itu pelayanan, kenapa yang dipamerkan justru gaya hidup? Untuk apa jadi politisi? Untuk flexing kekayaan atau memperbaiki penghidupan rakyat yang gajinya kalah jauh dari standar layak? Sampai kapan kita pura-pura nggak tahu? Rakyat bukan marah karena iri. Rakyat marah karena logika keadilan diinjak-injak. Kepada yang berkuasa, own up to your mistakes. Akui ketidaktahuan, keserakahan, kesalahan kalkulasi, dan kesalahan hati. Stop gaslighting us. Jangan adu domba rakyat untuk menutupi kesalahan. Get your responsibilities in order. Get your shit together. Beberapa hari ini kita ngeliat ribuan orang turun ke jalanan. Bukan hanya ngebawa spanduk, tapi juga ngebawa amarah yang udah terlalu lama dipendam. Dan di tengah demonstrasi ini ada yang berusaha memecah belah. Jadiin sesama warga negara sebagai kambing hitam. Memprovokasi dengan isu-isu yang sengaja dimainkan supaya kita saling curiga dan saling benci. Kita harus sadar, lawan kita bukan sesama rakyat, melainkan sebuah sistem yang dipenuhi keserakahan dan kebodohan di kursi kekuasaan. Karena gak ada satupun nyawa, seperti almarhum Afan Kurniawan, yang pantas melayang hanya demi nutup aib DPR. Gak ada anak bangsa yang pantas mati karena kesalahan itu, kesalahan rasa, dan kesalahan hati para wakil rakyat. Kita harus berdiri tegak, bukan saling tuding, dan memastikan suara kita sampai ke telinga mereka yang berkuasa. Yuhu, excuse me, sih. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, jajaran pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, please show us that you're listening. Dengarkanlah kita. Karena darah rakyat bukanlah harga yang pantas dibayar untuk kebodohan yang berkuasa. Kalau masih ada yang bilang, kan udah sesuai aturan, aku mau jawab. Aturan tanpa rasa adalah kebijakan yang kehilangan jiwa. Indonesia is not okay. Dan tugas kalian yang dipilih dan digaji bukan menari di atas luka, tapi menjahit luka itu. Rakyat nggak butuh pejabat yang jago berhitung tunjangan. Rakyat butuh pemimpin yang jago menghitung nurani. Pray for Indonesia. Nah, setuju nggak nih dengan Cinta Laura yang bilang nasib guru bergaji 300.000 per bulan jauh lebih penting diperhatikan dibanding tunjangan pejabat?